Ramadan tiba, saatnya berbuka dengan yang istimewa, ketan bintul. Olahan ketan dengan taburan bumbu serundeng ini nikmat dipadukan dengan empal daging. Menu yang jamak mengisi piring warga kota Serang, Banten ini wajib masuk daftar menu berbuka puasa, lantaran hanya di bulan Ramadan saja ketan bintul bisa ditemukan. Ketan bintul mudah didapati di Pasar Lama Kota Serang sepanjang Ramadan. Sedari jam 12, para pedagang sudah membuka lapak mereka untuk para pencari makanan berbuka puasa. Begitu larisnya kudapan ini, ketan bintul di beberapa pedagang sudah habis terjual sebelum jam 4 sore. Meskipun laris manis di bulan puasa, para pembuatnya tidak menyajikan menu ini di luar Ramadan. Salah satunya terkait cerita sejarah yang melingkupi lahirnya ketan bintul ini. Ketan bintul diyakini sudah ada sejak masa berkuasanya Kesultanan Banten yang meliputi hingga ke Serang pada abad ke-16. Sultan Maulana Hasanuddin saat memimpin Kesultanan Banten terpikat kenikmatan ketan bintul. Sejak itu, ketan bintul tak pernah absen menjadi sajian berbuka puasa. Ketan bintul juga kerap dijadikan jamuan untuk para tamu sultan. Sultan juga kerap kali membawa ketan bintul sebagai bekal perjalanan. Suatu ketika di sebuah perjalanan, Sultan memberikan ketan bintul pada prajurit dan warga yang ia temui untuk berbuka puasa. Hal tersebut membuat warga sangat takjub dengan sifat rendah hati sang sultan. Sebagai bentuk penghormatan terhadap Sultan, warga Banten mulai membuat ketan bintul sebagai menu berbuka puasa. Salah satu pembuat ketan bintul ialah Mamat Suryadi atau akrab disapa Haji Mamat. Pria berusia 75 tahun ini membuat ketan bintul sejak 1960-an setelah menikahi Sopiana. Awalnya gini, saya kan kerja, tuh istri jualan. Nah, udahlah bantu-bantu istri katanya. Kerja ini jualan. Nah, saya bantu gitu. Nah, setelah bantu ya lumayan lah gitu. Artinya kan namanya banyak tenaga lah gitu tambah saya gitu. Gitu. Ya akhirnya ya lumayan sampai sekarang juga kan artinya manjang begini gitu. Ya saya mah bukan orang pertama lah, istri mertua juga tadinya juga udah ada sih. 5 dari 11 anak Mamat juga terjun ke usaha kuliner ini. Salah satunya Muhammad Deni. Dulu ya ngikut-ngikut ya, namanya masih kecil ya. Waktu SMP juga udah ngikut-ngikut ya, bantu ke pasar, paling ikut-ngikut ngelayanin lah. Nah, setelah lulus SMP ya kan kami sekolah ya. Terus berhenti dulu selama SMA itu. Di pelayaran saya kan berhenti 7 tahun saya tinggalin karena pas katanya bapak udah pulang aja. Pulang aja. Nah, kenapa Pak? Ya Pak udah pulang aja, bapak yang resah gitu kan. Nah, karena kan jauh Ya kalau anak lagi nggak kerja, diajak biar bekerja gitu kumpul bareng-bareng. Salah satu kunci sukses ketan bintul terletak pada resep turun-temurun dari mertua Haji Mamat serta bahan berkualitas pilihan. nggak sebentar bapak itu kalau belanja, apa itu dipilih semua, dari cabai ya, dari bawang ya, kalau hari apa bulan-bulan Syawal tuh dari emping ya, terus satu-satu tuh. Rajin kalau bapak sih. Untuk membuat ketan bintul, beras ketan direndam semalaman, kemudian dicuci bersih. Beras ketan lantas dimasak menggunakan dandang. Sebelum matang, beras disiram air yang dicampur minyak sayur dan garam agar tidak terlalu lengket. Setelah matang, ketan yang masih panas langsung ditumbuk sampai halus.
Usai didinginkan beberapa saat, ketan dipotong-potong dan diberi taburan serundeng kelapa, kemudian dibungkus daun pisang. Ketan yang gurih dan lembut siap menemani saat berbuka. Tapi jangan lupakan empal daging yang menjadi pendamping ketan bintul. Daging dan otot sapi direbus dengan berbagai bahan, di antaranya santan, cabai merah, cabai hijau, lengkuas, jahe, dan daun salam. Waktu perebusan yang lama membuat daging empuk dan bumbu meresap nikmat. Keduanya disajikan secara bersamaan saat berbuka puasa. Ramainya minat orang mengonsumsi ketan bintul sempat memantik keinginan keluarga Haji Mamat untuk menjajakan panganan ini di luar Ramadan. Kembali lagi ya, makanya tuh saya bikinin tuh, Mak coba bikin Mak, kata Abah, katanya kayak pelanggan pengen tahu, katanya coba kalau hari-hari biasa. Ya dibikinin, ya baru satu ini doang aja, ada sisa. Masih ada sisa. Satu nyiru aja, coba. Ya pas sudah beli dimakan, katanya bawa pulang. Gimana, Kang, rasanya teh? Rasanya beda ya. Emang beda kenapa? Masak sama sih, kata saya kan. Ini empal kan hari-hari biasa juga ada empal juga buat nasi uduk. Bukan, suasananya nggak enak, nggak kayak apa katanya. Dosen Politeknik Pariwisata NHI Bandung yang juga penulis buku Khazanah Kuliner Keraton Kesultanan Cirebon, Riyadi Darwis, menyusuri jejak sejarah ketan bintul. Nah, ini menarik. Kalau ketan bintul, apakah ada hubungannya dengan Cirebon? Jelas ada. Secara hubungan kekeluargaan, kekerabatan, Kesultanan Banten dengan Cirebon itu memang masih ada garis begitu ya. Garis keturunan. Sehingga mau tidak mau tradisi itu, ketan itu dibawa ya ke Banten, satu diantaranya. Karena di dalam tradisi keraton yang masih hidup sampai dengan sekarang ini, itu di Cirebon dikenal dengan ketan punar. Ketan punar. Tapi penyajiannya, kalau mungkin yang ketan bintul itu hanya putih ya, tidak diberi pewarna. Nah, kalau di keraton itu biasanya mereka diolah, dimasak menggunakan santan dan kunyit. Nah, kalau di Banten, saya melihat ini pasti akan agak sedikit berbeda. Ya, kalau itu kan lingkungan keraton. Nah, bisa jadi Sultan Banten waktu itu, karena ini dalam rangka penyebaran agama Islam kan. Nah, sehingga kalau pada saat di bulan-bulan Ramadan, biasanya orang akan berlomba-lomba untuk mencari pahala. Kalau saya lihat ini adalah salah satu bentuk amalan soleh dari seorang sultan ataupun kerabat di Kesultanan Banten. Mereka menyampaikan upacara seperti ini dilakukan pada saat bulan puasa seperti itu. Berabad-abad berselang, ketan bintul tetap eksis di tengah masyarakat Serang, sekaligus memperkaya khazanah kuliner Ramadan Nusantara.